لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جالس عالما فكأنما جالسني في الدنيا ومن جالسني في الدنيا أجلسته معي يوم القيامة صدق الله وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini adalah malam yang pertama kita mulai. Kita mulai lagi pengajian mingguan kita seperti mana biasanya sebelum bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, kita usai melaksanakan bulan suci Ramadan dan sekarang masih dalam bulan Syawal, yang mana dikatakan Syawal itu artinya peningkatan, adanya peningkatan, kenaikan. Kalau dilihat daripada ibadah kita, apakah sekarang lebih bagus atau lebih jelek? Ibadah kita ini cakep atau lebih buruk? Dilihat sekarang. Kalau kita lihat daripada ibadah-ibadah yang kemarin, itu ternyata lebih bagus yang sekarang. Berarti kita orang yang beruntung. Kalau kita ternyata ibadahnya di bulan Syawal ini lebih jelek, maka kalian adalah orang-orang dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Para hadirin, kita muhasabah di bulan Syawal ini atas amalan-amalan yang pernah kita lakukan. Allah sudah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhan nasut taqu ya ayyuhan nasut taqu rabbakumul ladzi. Hai orang-orang beriman yang bertakwa kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ingat pelajaran-pelajaran yang pernah kita lalui dahulu, amalan-amalannya. Apakah makin bagus ataukah makin jelek? Kemarin kita cemberut di depan orang. Sekarang apakah masih cemberut apa kagak? Waktu sebelum Ramadan kita suka ngomongin orang. Sekarang masuk Syawal, apakah masih demen ngomongin orang? Dulu sebelum Ramadan kita seneng minjemin duit sama orang. Sekarang bulan Syawal, apakah masih seneng minjemin duit ke orang? Waktu itu di bulan Ramadan atau sebelum Ramadan kita baik sama orang, suka ngasih makanan, suka ngasih gorengan. Ada yang suka ngasih gorengan? Siapa orangnya? Doain panjang umur. Amin. Mudah-mudahan dijauhkan dari api neraka. Amin. Iya, biasa di dunia kena api mulu. Doain mudah-mudahan yang suka ngasih gorengan ke kobong masuk surga. Amin. Yang baik-baik masuk surga. Amin. Yang cinta sama kobong baitul surur masuk surga. Amin. Yang jahat masuk neraka. Amin. Kencang. Tapi nggak ada yang jahat, baik-baik orang sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita lihat nih sekarang perubahannya. Dulu kita masih senang negor orang, apa sekarang masih senang negor orang? Atau sebaliknya? Ya. Ini muhasabah. Atau bisa dilihat hari yang kemarin, hari Sabtu sama hari Minggu. Apakah sama ibadah kita dengan ibadah kemarin hari Sabtu? Nah, kita lihat tuh. Apabila hari Minggu ini lebih bagus, alhamdulillah kita orang yang beruntung, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita perhatikan lagi. Dulu kita belum kenal lawan jenis. Bujang, gadis, nggak punya pacar, belum laku. Sekarang laku. Bagus jelek? Bagus. Siapa yang bagus? Lu tanggung ya elah tuh. Paul.
Hati-hati ya, jangan main pede banget pakai foto apa namanya nih, bikin status, dikawinin juga belum, udah digandeng-gandeng. Cewek jangan mau dipoto digandeng-gandeng. Semakin banyak orang yang ngelihat kita berduaan, semakin banyak orang menjadi saksi nanti di akhirat bahwa kita pernah melakukan maksiat. Ganti lo besok, ganti foto sama gua. Yang cewek jangan, bini gua ngomel. Boleh foto sama gua, tapi jangan tahun bini gua. Nenek nggak boleh, nenek nggak boleh. Capek gua ketemu nenek. Para hadirin, hati-hati, sikapnya dirubah. Status yang jelek itu jangan dipertontonkan oleh orang lain. Bangga bisa megang tangan cewek atau cewek megang tangan laki. Bangga orang lain pada tahu. Dia nggak tahu itu malaikat Allah melihat. Malaikat, semakin banyak orang yang melihat, semakin banyak orang yang menjadi saksi nanti di hari kiamat. Ayo lu, kata si fulan, Jiung gandeng cewek orang lain. Satria ngelihat statusnya, semuanya pada melihat. Kata malaikat, ya Allah, gaplok dia yang kencang. Kata malaikat, gaplok kencang, gaplok malaikat. Bener kan lu gandeng cewek? Satria ngomong, bener ya Allah, bener. Oh bener, gaplok lagi. Terus tuh, gak enak. Makanya kalau kemaksiatan jangan bangga dengan kemaksiatan. Ya, tutup. Allahumma astur auratina wa amin ra'atina wahfadna min baini yadaina. Kita berdoa sama Allah, ya Allah tutuplah kejelekan saya. Siapa sih yang gak punya jelek? Tapi siapa yang pengen kejelekannya diketahui orang lain? Betul gak? Pengen gak kejelekan kita diketahui orang lain? Sahal kerjaannya tiap hari garuk-garuk pantat. Tapi orang lain gak ada yang tahu, aman, betul gak? Tapi kalau orang lain pada tahu, apalagi diviralkan, baru pakai sarung, mentang-mentang di bait usurun nggak pakai celana lagi. Udah gitu nggak pakai selempang juga. Itu telur puyuh kelihatan. Diviralin Nabi, waduh. Bahaya itu. Jangan. Minta tutup sama Allah. Kita punya kekurangan, minta sama Allah agar kejelekan kita nggak dilihat sama orang lain. Sebab kejelekan kita nanti jadi saksi di akhirat. Hati-hati, jangan bangga dengan kemaksiatan. Nah, muhasabah tuh. Kira-kira kita makin bagus apa makin jelek tuh? Nah, gitu. Kemudian para hadirin, yang kedua, di tahun ini apakah pergaulan kita makin bagus apa jelek? Bagus menurut pandangan manusia? Bukan. Bagus menurut pandangan Allah Rabbul Alamin. Apakah pergaulan saya ini tahun ini makin bagus? Bergaul sama orang soleh, para ustadz, orang-orang senang ibadah, ataukah tidak? Tahun kemarin saya bagus nih, suka ngumpul sama ustadz, sama orang-orang soleh, mahabaib, sama kiai, suka ngumpul. Setahun, 2 tahun, bagus. Sholat akhirnya nggak pernah ditinggalin, rajin sholatnya. Sama orang tua bakti, sama guru taat. Semuanya sama sesama dermawan. Itu kemarin. Kira-kira sekarang gimana nih? Makin bagus gak kita hubungannya dengan orang-orang soleh? Sebab orang-orang soleh itu yang membentuk karakter kita. Hubungan kita yang bagus, ucapan. Kalau ngumpul sama orang-orang soleh itu bahasanya rapi, dengan tawadu, ngomongnya santun, ngomongnya baik, minimal. Kalau ngomong sama orang habaib bisa ngomong habaib mau ustaz, naam, aneh, minimal aneh. Tapi kalau salah pertongkrongan, salah temen duduk, itu ngomongnya udah berubah. Lu anjing, lu mana anjing? Malu mana anjing? Malu anjing. Malu anjing, seneng banget ngomong anjing.
Kan bangun tidur berubah jadi anjing. Hati-hati lu, jangan ngomong bahasa anjing mulu. Buang tuh bahasa kayak gitu. Ya, apakah ngomongan kita makin bagus atau jelek tahun ini? Perhatikan ya. Kalau kita masih kalimat-kalimat yang kotor, sama orang tua masih ngelawan, sama ulama udah nggak pernah mau nurut, berarti kita jelek nih. Kenapa kita harus bagus? Selalu mempertahankan para hadirin, penting buat kita hal seperti itu. Makanya diadakan majlis taklim, majlis ilmu, itu untuk apa? Merubah karakter. Menjadi karakter apa? Karakter tatakun, karakter orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa tujuannya apa? Banyak. Kita dilatih zikir untuk ketenangan. Kita baca salawat biar di akhirat dapat syafaat baginda Nabi Muhammad. Kita menuntut ilmu agar ibadah kita benar, agar ibadah kita kagak ngasal. Sebab nanti ketika kita mati, kita nggak bawa duit, capek-capek banting tulang, ayo nyari duit sono kemari. Sampai ada pengajian dia kagak datang, ada waktu ibadah sholat dia kagak sholat, mati duitnya kagak dibawa, dikasih bininya, betul gak? Dikasih bininya, kawin lagi sama orang lain. Udah banyak lagi duitnya. Pas kusuran 2M, pas megang 2M mati lakinya. Datang masa idah selesai, baru 1 tahun bininya udah nikah lagi. Enak gak gitu? Enak gak gitu? Kagak. Bapaknya mati, enak ya dapat. Enak aja lu janda pada. Belum lagi mati, ninggalin anak. Dipakai mana kayak bukan pakai buat ibadah. Bukan pakai buat ibadah. Buat sedekah, buat wakaf, buat orang anak-anak yatim. Enggak dipakai gitu. Duitnya dipakai sama anak-anaknya buat mabok. Rugi gak gitu? Rugi gak? Capek-capek kita usaha banting tulang, duit udah banyak, kita mati yang makan anak kita. Mending gue pakai bagus. Buat apa? Buat nggak bagus, pakai baca syafaat. Hadir majelis ilmu biar tahu ilmu. Bener gak? Iya. Ane udah sering bilang berapa kali. Penting orang jangan pede mundar mandir masjid musola tapi nggak ngaji ilmu. Kosong nilainya. Orang yang mundar mandir masjid musola tapi nggak menuntut ilmu, 0 nilainya. 0. Ini sholatnya bersalah. Kayak pergi begini. Sujud kagak kena nih jidatnya. Batal sholatnya. Oh begini pakai jidat ini. Pakai peci. Gitu. Penting. Pakai mukenanya terlalu begini. Kayak pakai kerudungan tahun 80 tuh kayak gini nih. Ya kan? Yang era 80, 90 ya. Emaknya Gilang tuh dulu. Ya ilah illallah begitu. Sekarang beda, rada naik atas, jatuh dikit tip. Modern. Ada lagi zaman sekarang dilibet-libet. Betul nggak? Libet-libet, aduh macam-macam. Ya. Begitu para hadirin, ibadah yang benar. Ya, jangan sampai salah. Banyak orang-orang masih sholat pada salah. Ya, kaki itu dua-duanya harus begini. Jangan nempel doang. Ada lagi yang kakinya kagak nempel ke sejadah begini nih. Batal itu sholat. Macam-macam dah. Kalau kita perhatiin, ya. Kalau kita bahas tentang ilmu-ilmu fikih, masya Allah. Nanti kita bahas lagi ya ilmu fikih. Takutnya ada yang belum, ya kan ada yang baru datang, ya. Jadi nggak tahu gimana cara sholat, arkanul wudu, banyak arkanul wudu. Daripada rukun wudu ada diajarin juga, ya. Nanti itu mah ya. Para hadirin, ingat wasiat Nabi SAW di dalam sebuah kitab Nasul Ibad, ya, Nasul Ibad. Nabi pernah mengutip di dalam kitab itu Al-Syekh Imam Nawawi radhiyallahu an, beliau menukil sebuah hadis Nabi SAW, sayati zaman ala ummati,
sayati, sa, sin, tanfis bertemu ya. Dalam ilmu nahwu itu maknanya sin tanfis, maknanya qarib. Padahal Nabi udah ngomong berapa ribu tahun yang lalu. Sayati zaman ala ummati, bakal datang suatu zaman pada umatku nanti. Bagaimana umat Rasulullah keadaannya? Yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Mereka pada jauhin orang-orang alim, nggak mau ngumpul sama orang soleh. Yafirruna minal ulama wal fuqaha, kabur dari orang alim, nggak mau nongkrong sama ustadz, udah nggak mau nongkrong lagi sama orang-orang yang ngerti fikih, udah nggak mau nongkrong lagi, nggak mau tahu. Maksudnya apa? Udah nggak mau ngaji lagi, bebas. Nah, orang kalau udah jauh dari orang-orang soleh, kata Nabi, Allah bakal kasih dia ujian. Berapa ujiannya? Tiga ujian. Yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah akan cabut keberkahan di dalam hidupnya. Udah gak ada berkah hidup. Orang kalau udah jauh dari ulama, nggak bakal berkah hidupnya pasti. Nabi kita kok yang ngomong. Nabi kita yang ngomong, orang kalau udah jauh dari ulama bakalan gak berkah hidupnya. Punya anak, begitu dah, susah banget bilangin. Galakan anak daripada emaknya. Ada gak orang sini gitu? Jauh sih lu. Tapi enggak, ibu di sini enggak, diem. Berarti kagak ada anaknya. Emang anaknya kagak ada. Kagak ngaji. Jauh dari ulama, Allah bakal kasih dia ujian. Apa? Nggak punya berkah. Kayak orang nyari kerjaan, susah, minta doa, Ustadz doain Fatihah rame-rame Ustadz biar nanti bekerja. Ya khair, Fatihah doain si dia deh. Udah kerja, kagak ngaji lagi, oleng. Baru punya gaji 3-4 juta, udah oleng, lupa sama ustadz, lupa sama teman-temannya. Biasa, ya enggak? Terus kalau dicabut nih, ngaji paling depan, giliran zikir paling kenceng, taibuna Allah. Sama apa Allah? Taubat dia langsung. Ya Allah, ada gitu? Kagak ada, Bi, kagak ada. Diem aja. Terus sengaja pelan-pelan. Pokoknya kagak ada orang sini. Orang sini kagak ada. Orang sono ngaji di sini. Ya Allah, kerjanya begitu aja. Ya. Tapi jangan. Kalau udah diangkat berkahnya nih orang, kalau udah diangkat berkahnya, rumah tangga nggak pernah adem. Rumah tangga gak bakal adem, berantem mulu bini. Bini kalau ngeliat lakinya, udah kayak ngeliat kucing, pengen nempong. Keluar, cari duit. Samanya laki juga, kalau pulang kagak pernah betah, males ngeliat bininya. Kayak badut. Aduh, buntelan lemper. Udah kesel ya bawaannya. Itu godaan itu. Itu gara-gara apa? Jauh dari ulama. Tapi para hadirin, kalau dekat dengan ulama insya Allah enggak. Ngelihat suami, ya Allah, pengen banget nyium bawaannya suami. Bener. Belum pernah kan lu, Jon? Jon? Lu belum pernah cium cewek kan? Ntar gue cariin, Jon. Ada yang mau sama Jon, ibu-ibu? Jon, perjaka. Grace. Begitu tuh. Selanjutnya, orang kalau udah nggak berkah, kita punya gajian 2 juta. Atau punya gajian nih, UMK Depok 3,8 juta. Tanggal 1, tanggal 10 udah habis, udah nggak berkah tuh hidup, udah nggak berkah. Kita gajian tanggal 1,
Ketemu tanggal 1 masih nyisa tuh duit, berkah tuh hidup. Kalau kita gajian tanggal 1, tanggal 5 udah ngerengek-rengek sama emaknya lagi. Ada yang gitu, anak gitu? Nggak ada kan? Nggak ada anak sini. Iya. Alhamdulillah. Udah habis gajian itu, tanggal 5 udah habis, buru-buru cari majelis ilmu, zikir yang banyak di situ. Ya. Ini guys. Iya. Hati-hati. Ya firrunil ulama wal fuqaha, Allah akan cabut keberkahannya. Nggak punya berkah hidup, susah mulu, ngeluh mulu, bikin status ngeluh. Kapan bahagianya? Mau pegel nggak ada tuh, ada. Ngeluh mulu. Hidup tuh kok bikin status tuh yang enak-enak. Walaupun itu kamu plase. Kayak apa ya kalau di status lagi di gunung, padahal mah lagi sengsara. Lagi susah. Ya enggak? Begitu, orang nggak tahu, biarin aja minimal. Ya enggak? Foto-foto lama kayak gitu. Ya enggak? Foto 3 tahun dibuat status. Tapi bagus begitu, lebih baik begitu daripada status hidup ini susah sekali. Dari duit melangkah kaki kemana yang kutuju. Ya, sengsara banget hidup. Jangan yang begitu, status mah yang harus bagus. Kalau mau bikin status doa biar orang amin kan lumayan. Statusnya kesusahan. Kapan bikin status yang baik-baik? Status yang minta doa dari orang, atau orang seneng dengan baca status kita, begitu. Ya, begitu. Jangan buka aib. Orang lain nggak buka kejelekan kita, tapi kita sendiri yang buka. Melalui apa? Itu tadi status. Memang apa itu? Aib. Oh aib. Aib. Lu udah statusnya bener, lagi ngaji alhamdulillah, share kayak Topan tuh ya kan. Yang menjadikan perpecahan persaudaraan ada 3 hal. Lu tahu gak? Udah banyak cewek tuh ngantri sama dia. Dia lagi istihoro 5 perempuan. Gua sampai bingung. Padahal Nisa mau malu. Jadinya tuh lumayan. Ya enggak? Udah gampang, ntar gue istiroin. Tuh, statusnya bagus terus dakwah. Cewek mana yang nggak suka dengan ruhnya yang bagus? Betul nggak? Nyarinya apa emang ya begitu? Cewek tuh seneng yang berbau-bau rohani tapi banyak duitnya. Betul nggak? Iya. Betul nggak? Iya. Kan itu dicari kan? Ya kan? Pemimpin yang soleh banyak duitnya. Dia pengusaha dia. Udah punya 3 cabang kikil. Loh, 3 cabang. Makanya nggak usah heran sehari megang duit 2 juta. Datang dia. Kerjanya sekarang main burung. Gantangan. Udah punya banyak dia cabangnya. Di belakang zikir baca ratib, ngaji ngikut anak kemana-mana. Aduh itu udah banyak. Coba tinggal cewek doang. Demo. Ada yang punya anak gak masih gadis? Kasih nih Topan. Udah. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah angkat berkahnya tuh, kagak enak hidup. Hidup kalau nggak berkah kagak enak. Punya anak susah dibilangin, kagak pernah nurut. Ada tuh muhasabah tuh. Kita tuh dekat ulama jangan disamakan. Walaupun dulu
masa kecilnya teman kita sekarang udah jadi ulama, dibedain lah. Emang begitu aturannya. Kalau hanya menjadikan teman, ya selesai urusan, hanya teman. Tapi kalau kita mengagungkan karena dia sebagai ulama, dia sebagai memang benar-benar ustadz, kita bakal dapat berkahnya. Itu pasti. Gitu para hadirin, berkah insya Allah. Ya, nggak susah. Kemudian yang kedua, jika orang jauh dari ulama, yusallitullaha sultanan zaliman. Kata Nabi, Allah bakal kirim pemimpin-pemimpin yang zalim. Kalau di kampungnya kagak ada pengajian, bakalan dikirimin pemimpin yang zalim. RT-nya zalim, RW-nya zalim, tapi RT sini kagak ngaji no. Ya, alhamdulillah. Pak RW-nya juga ngaji no. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya kamu sini mah aman. Kok nyengir kok? Pada nyengir. Alhamdulillah RT RW ngaji, betul gak? Anak muda ngumpul, nenek-nenek ngumpul, emak-emak ngumpul, anak muda ngumpul, bocah kecil ngumpul. Berkah gak tuh kampung? Berkah. Tenang aja, majlis juga aman. Betul gak? Mau acara gampang, ada RT sama RW. Betul gak? Ini nih mingguan, emang siapa yang ngasih? Kalau tahu ini konsumsi siapa yang ngasih? Dia emang siapa? Dia tanya aja no. Insya Allah dah. Ada anggarannya di PRT, PRW, entah mah, betul nggak PRT? Tuh iya tuh. Tenang, insya Allah. Oh, cuma paling 200 orang di sini, dikit. Ada anggarannya, tenang. Ntar ada anggaran khusus, Baitus Surur, betul nggak? Alhamdulillah. Doain PRT panjang umur, tambah rezekinya, tambah bininya. Amin. Amin. Tambah bini, tambah seneng ntar PRT, betul kan? PRW juga. Iya. Jangan RT-nya aja, RW juga doain. Panjang umur, sehat walafiat, banyak rezekinya, tambah bininya. Amin apa? Biar PRW tambah seneng, betul gak? Iya. Tuh, pemimpin yang zalim. Kalau di rumah tangga tidak ada yang menuntut ilmu, jauh dengan orang-orang soleh, nanti di rumah tangganya suaminya dablek. Suaminya dablek. Coba dah. Enak gak punya suami? Baru ngomong dikit tempelin. Jangan ngomong loh. Ini gue baru tangan. Diem loh. Serem banget. Gila. Laki kayak gitu. Buset. Itu gara-gara apa tuh? Resiko gara-gara jauh ulama. Coba kalau cinta sama ulama, dekat sama ulama, bini gak ditempeleng, diusap pakai bedak. Ya. Bener. Dipegang pipinya. Ini rada kasar dikit. Diamplas ya. Diamplas ya. Bukan pakai amplas bangunan, tahu? Lu bawa sana. Kemana? Kemana? Ke salon. Pesel. Rebonding. Apalagi? Biar gloss tuh apa nih? Pakai apa lah? Glowing. Gua gak ngerti kayak gitu. Tapi kalau laki yang baik begitu, yang udah makan belum? Belum. Mau makan apa? Begitu. Tuh, kalau suami bagus, gitu. Udah belum dikitin sama suaminya? Bini apa rebel? Bininya tuh belum katanya. Pulang tar. Yang. Ngomong aja. Gak apa-apa Pok, ngomong aja Pok.
Saya mah penengah aja. Ya nggak? Iya begitu. Ngomong aja minta apa. Begitu. Enak insya Allah kalau berkah mah. Begitu. Pemimpin yang baik begitu tuh. Pemimpin. Ibu juga pemimpin dari anak-anak. Jangan punya bini kerjanya sabar hari begini aja. Apa? Mulu ini anaknya kesumur nyebus nggak tahu. Insya Allah anak menangis dia teriakan emak emak. Oh anakku nangis. Anak siapa? Anak lu. Anak gua. Mempong mau kerjaannya. Tuh gara-gara jauh dari ulama begitu punya bini nantinya. Kagak enak punya bini gitu. Dipanggil sama lakinya yang haus nih, ambil diri. Kan lu punya kaki bang. Kan lu main handphone aja. Ya setelah ngambil anduk dong, lupa tuh ngambil anduk. Ambil diri bang. Udah telanjang. Biasanya juga telanjang gitu. Wah macam dah bilangin. Tapi kalau berkah rumah tangga punya pemimpin yang baik, suaminya soleh, bininya soleha, insya Allah keturunannya bakal baik. Anak gimana orang tua, jangan orang tua nyalain anak mulu, betul nggak? Iya. Anak muda jangan salahin mulu, lihat dong siapa pemimpinnya. Lu bocah nongkrong mulu. Ya, kalau pemimpinnya galak, lu kalau ada nongkrong di sini, enggak. Oh siram lu, pakai sirap, ya. Biar lengket lu digigitin semua. Gitu. Insya Allah. Nongkrong yang baik, seneng. PR yang lihatnya. Nongkrong di majlis, pada pakai peci, baca ratib, baca sholawat, enak dilihat RT juga. Kata PT, B, come here. Ya. Proyek nih, proyek. Iya. Lumayan. Kalau nyuruh anak baik, insya Allah jadinya bakal baik. Begitu. Semuanya. Orang tuanya baik, insya Allah anaknya baik. Jangan nyalain anak mulu. Anak juga nggak mau disalahin, betul nggak? Anakmu salahin anakku. Tidak anakku. Tolol, dasar anak setanmu. Yang ngomong emaknya, yang lahirin, yang main juga setan. Iya, bener gak? Iya, jangan nyalain anak mulu. Orang tua ngacak diri. Jangan sana anak nggak mau disalahin. Anak itu gimana orang tua? Kalau orang tua nggak bisa ngedidik anak, kasih orang baik, biar anaknya pinter terarah. Udah tahu anaknya oleng, orang tuanya kagak ada waktu buat ngedidik, cari ustadz. Ustadz titip nih anak saya. Ini anak saya kerjaannya, ya Allah, garuk pantat mulu. Garuk pantat penjaga ustadz, klinik. Ini anak saya kurang terdidik, kalau ngomong sama orang tua kasar ustadz. Nah, bagiannya tuh begitu. Ini anak saya tuh kalau pulang bau mulutnya. Pulang bau. Emang bau apa? Udah, nggak usah ngomong lagi ya. Begitu dah, bau. Begitu. Datengin ulama, insya Allah anaknya berubah. Jadi orang soleh, makin taat sama orang tua. Oh, anak kalau soleh, jangankan balis ngomong, disuruh langsung kerjain, nggak bakalan berani ngelawan. Itu kalau anak yang soleh ngerti agama, dia tahu perjuangan orang tua, dia tahu udah ngaji, jasa orang tua wahnan ala wahnin berat, ibunya ngelahirin. Emang lahirin gampang? Gampang nggak bu ngelahirin? Susah apa gampang? Susah apa gampang? Gampang mah masukin yang lain. Ngeluarin anak gampang susah. Tapi jadi lagi. Gue bingung. Susah, sakit, betul nggak?
Iya. Perjuangan orang tua. Anak kalau orang ngaji tahu, emak gua susah, bapak gua nyari duit susah, gak bakalan dia sia-siain tuh rezeki dari orang tuanya, nggak dipakai sia-sia. Ya, dikasih orang tuanya masih sekolah, dijaga tuh rezeki dari orang tuanya bener-bener, biar nggak rugi orang tua capek nyari, anaknya ngumbar-ngumbar nggak jelas, dipakai yang kagak ada manfaatnya. Bukan untuk kebaikan, malah untuk kemaksiatan. Naudzubillah. Hati dah. Hati ya. Hati. Yang ketiga terakhir. Apa? Pertama, Allah angkat berkah. Yang kedua, dari apa? Dari apa? Yusallitullahu sultanan zaliman. Yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Orang nanti yang jauh dari ulama bakal mati nggak bawa iman. Kenapa mati nggak bawa iman? Gimana mau beriman? Tongkrongannya aja salah. Ya. Orang mati, gimana kehidupan sehari-hari? Catat. Orang hidup, orang mati nanti tergantung kehidupan dia sehari-hari. Kalau sehari-harinya kerja, maka dia di antar rumah dan pekerjaannya meninggal tuh. Di situ dia bakal matinya. Tapi ada sehari-harinya memang ibadah. Rumah, majlis taklim, musola, masjid, kerjaan. Di antara itu ritualnya, ritual itu di antara itu nanti kita akan dicabut nyawanya oleh Allah. Lebih banyak di mana tuh kita tuh? Lebih banyak di pekerjaan, apa lebih santai di rumah, ataukah di tempat ibadah? Tergantung lamanya di mana. Lamanya di rumah, matinya lagi di rumah. Lamanya di empang. Ada nggak orang mancing 2 jam? Balik jalan gelap, pulang gelap. Nyampe rumah gelap ya? Gelap. Udah gelap juga dimatiin bininya, kesel. Bawa cuma jair lagi. Ya, matinya begitu nanti. Nyebur deh emang. Dimakan emang lele. Ya, tergantung lah. Ya, makanya para hadirin, ini anak nggak bawa kitab, kan kita pembukaan, jadi nggak bawa kitab. Kitabnya minggu depan. Jadi para hadirin rahimakumullah, jangan jauh dari orang-orang soleh. Kalau kita pengen jadi orang soleh, kalau kita pengen keluarga kita nih jadi orang-orang soleh, istri kita soleha, suami soleha, anak kita soleh dan soleha, jangan jauh dari orang soleh. Itu pesan. Yang selanjutnya, kalau kita mau berkah, mau hidup gampang lah, hidup gampang, jangan jauh dari orang soleh. Deketin mereka, ajak ngopi aja, ajak ngopi aja, kita udah dapat berkah insya Allah. Apalagi bawa kopi dari rumahnya masing-masing. Hanya kopi, datang ke rumah ustadz kopi doang, kopinya kopi ustadznya, rokoknya rokok ustadznya. Habis selesai ngobrol, minjem duit, kurang ajar. Ya Allah Rabbi, ya mudah-mudahan yang hadir berkah panjang umur. Mudah-mudahan dicatat amal soleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita tambah soleh dan soleha. Yang punya utang Allah lunasi utang kita. Yang mana keadaan kita dalam keadaan sakit, Allah sehatkan badan kita. Jika Allah cabut nyawa kita, mudah-mudahan kita matinya dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Afdal dzikri ma qulna wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah
الله عليه وسلم كلمة حقنا لنا هي نموت وبها نموت إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمد العافين يا مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وسلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الكربة. واغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمنا وارحمنا الصغيرة. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية برحمتك ارحم الراحمين. اللهم انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا أنت خير الرازقين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. يا ربنا عرفنا بأننا عرفنا وأننا أشرفنا على القضاء أشرفنا فتب علينا توبة نغسل كل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سر بالمصطفى رسولي نحظى بكل سر بالمصطفى رسولي نحظى بكل سر صلى وسلم ربي عليه أنت ربي وآله وصحبه من نقص صحبه